Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya, setiap kali ia membuka usaha selalu saja mengalami kerugian. Kemudian salah satu kawannya menyarankan agar menemui Abu Nawas. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Dan di mana alamatnya? Tanya si pedagang. Dia menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin menjumpainya. Tapi ingat, kau jangan tertipu oleh penampilannya, tutur kawannya. Kemudian pada keesokan harinya berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, tentu saja banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun, tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal itu dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas terlihat seperti orang gila. Akan tetapi, setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia segera membuang jauh-jauh perasaan itu. "Tuan, benarkah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya si pedagang. "Iya, ini saya. Kamu siapa?" tanya balik Abu Nawas. "Perkenalkan saya Tuan Abu, saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu," jawab si pedagang. "Oh, silahkan. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak," pinta pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Belilah kapas dan besi dan tunggulah selama 1 bulan. Lalu kau jual kembali ke pasar." Setelah mendapat saran tersebut, maka pulanglah si pedagang itu. Ia pun lalu membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Sebulan pun berlalu, dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli sebelumnya. Tidak disangka, hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap, ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. "Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku," kata si pedagang dalam hati. Kemudian ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpingkal-pingkal. "Hai Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu." "Abu Nawas, aku mau bertanya, menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak?" tanya si pedagang. Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengerutkan dahi. "Belilah bawang dan semangka dan tunggulah sampai sebulan, lalu kau jual ke pasar," kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menuruti apa yang disarankan Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapat, melainkan membuatnya bangkrut seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tidak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Ia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau telah membuatku bangkrut. Kini aku tak punya uang sepeser pun," kata si pedagang. "Apa ada yang salah dengan saranku?" tanya Abu Nawas. "Memang pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kau membuatku bangkrut dan jatuh miskin," ujar pedagang. "Oh, itu salahmu sendiri.
Kenapa malah menyalahkan aku? Balas Abu Nawas. Tentu saja, itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tak tersisa, kata si pedagang dengan mulai emosi. Hai orang asing, dengar ya. Bahkan namamu saja aku tidak tahu. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Abu. Lalu kau meminta saran dariku. Karena kau menyapaku sebagai orang cerdas, maka aku memberi saran dengan kebijaksanaanku. Tapi waktu kau meminta saran yang kedua kalinya, kau menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pedagang pun merasa malu dan tak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di awal cerita, ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang Kang Darwis sedang berbelanja. Darwis adalah seorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan berbelanjanya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun, karena barang belanjanya lumayan banyak, Kang Darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi, tak ada satupun yang ia temui. Kemudian, matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, panggil Kang Darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Ada apa tuan? Tanya Abu Nawas. Aku sedang butuh seseorang untuk membawa barang-barangku. Maukah kau menolongku? Kata Kang Darwis. Boleh saja. Berapa upahnya? Tanya Abu Nawas kembali. Biasanya sih 5 dinar Abu Nawas. Tapi maukah kau kubayar dengan upah yang lebih pantas? Balas Kang Darwis. Oh ya? Apa itu? Tanya Abu Nawas. 3 buah nasihat yang berharga, jawab Kang Darwis. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi nasihat yang berharga ini tidak mudah untuk didapatkan, apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia. Pasti akan sangat bermanfaat, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah Kang Darwis, aku bersedia. Kalau boleh tahu, apa isi barang belanjaanmu? Tanya Abu Nawas. Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya, jawab Kang Darwis. Setelah itu Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat yang pertama, Abu Nawas memanfaatkan untuk meminta nasihat kepada Kang Darwis. Kang Darwis, apa nasihat yang pertama? Tanya Abu Nawas. Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang, kata Kang Darwis. Tak lama setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kali bertanya, wahai Kang Darwis, apa nasihat yang kedua? Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda. Mendengar itu Abu Nawas mengerutkan dahi. Nasihat macam apa ini? Semua orang juga tahu. Mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berubah keindahan nantinya. Di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya, pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya,
Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya. "Wahai Kang Darwis, nasihat yang ketiga bagaimana?" tanya Abu Nawas. Kang Darwis menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apalagi hati manusia yang terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula. Seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa, apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh ya, aku tambah satu nasihat lagi untukmu sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Dengarkan baik-baik ya. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang darwis lebih bodoh darimu." Mendengar hal itu, Abu Nawas seketika langsung emosi. "Kurang ajar, aku telah dikerjain darwis sialan ini," Abu Nawas sambil mengerutu. Akan tetapi ia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. "Sungguh luar biasa nasihat sampeyan, Kang. Sangat berguna dan mengubah pola pikir saya." Abu Nawas seakan-akan memujinya. Akan tetapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya, kata Abu Nawas. Kang Darwis pun menjawab, "Yang mana? Saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu diragukan. Tapi kalau kau ingin membuktikannya, silakan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki?" tanya Kang Darwis. "Bukan begitu," tanya Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik Kang Darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung menjadi pecah berantakan. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bentak Kang Darwis. "Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula," ujar Abu Nawas. "Tapi kenapa kau harus membantingnya?" tanya Kang Darwis emosi. "Loh, bukannya tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu meninggalkan Kang Darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjain Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mimpi indah selalu menyertai Anda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.